Jika pada sesi sebelumnya kita telah diajak melihat potret situasi anak Indonesia dari sisi psikologis dan sosial, kini kita akan melangkah lebih jauh, memahami bagaimana perlindungan hak anak dijalankan di tingkat kebijakan dan pengawasan negara, dari prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, hingga penerapan undang-undang dan peraturan pemerintah. Peran lembaga seperti KPAI menjadi sangat penting untuk memastikan hak-hak anak terlindungi di berbagai situasi dan zaman. Mari kita simak pemaparan Ibu Ai Mariati MSI, Kepala Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam materi berjudul Menjaga Hak Anak di Berbagai Zaman dalam rangka HAN 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan ini sahabat sekaligus rekan-rekan yang sudah formalnya sih ada MOU, tapi lebih dari itu hati dan jiwa itu kalau udah dengan teman-teman PSGA ini kayaknya sudah menyatu ya. Alhamdulillah Hari Anak menjadi satu euforia sekaligus pengokohan kembali komitmen, terutama di lingkungan kami Komisi Perlindungan Anak Indonesia ternyata juga menjalar begitu hebat gitu, terutama di PSGA UIN Sarip Hidayatullah Jakarta ini. Yang saya banggakan Profesor Asep Saipudin Jahar MA PhD sebagai rektor tadi juga semangatnya luar biasa. Lalu Bu Ketua LP2M, Prof. Amelia, serta Bu Kapus, Dr. Wiwi, tentu saja melalui komitmen teman-teman ya, sehingga acara ini terselenggara. Jadi saya mau posisi di mana kalau udah dicolek, insya Allah lah gitu kira-kira bisa membersamai semuanya. Tentu yang saya banggakan tadi guru saya Mbak Alisa Wahid, psikolog ya, saya tuh kalau udah mengikuti Mbak Alisa sebenarnya sudah sangat komprehensif gitu ya persoalan kita semua, lalu ada jalan keluar kalau sama psikolog ya enaknya di situ. Mas Fadil, terima kasih tadi ruang lingkup pemenuhan haknya udah terwakili sebenarnya saya ini udah hampir seluruhnya ini. Tentu saya mungkin lebih pada bagaimana sesungguhnya konteks perlindungan anak dalam berbangsa dan bernegara, lalu peran-peran kebangsaan kita, bagaimana regulasi juga sudah memberi dukungan ya, tetapi gitu ya, tentu saja lensa kritis dan inovatif melihat bahwa situasi dan kondisi hari ini kok tidak sesuai ya dengan yang kita harapkan, yang kita tetapkan misalnya, yang kita sudah cantumkan di dalam misalnya baik itu rancangan pemerintahan jangka panjang, menengah, pendek gitu ya. Bahkan sudah disebut ada nawacita, ada astacita. Kok kenapa gitu? Persoalan ini terus berkutat di antara kita semua. Nah, ini yang saya hormati, saya banggakan nih banyak sekali para senior saya, terutama Prof. Nihaya, Prof. Lala, ya, Fadila Suralaga, terima kasih atas kehadiran beserta seluruh rekan-rekan sekalian. Tentu selain saya juga banyak belajar dari beliau-beliau, ya ini seolah-olah, ayo apa sih hasilnya sudah di KPAI, kira-kira sudah bisa menunjukkan ruang lingkup yang dibutuhkan kampus untuk turut serta ya membangun perlindungan anak ke depan. Nah, saya kira saatnya memang dalam momentum HAN dan juga berbagai event dan juga berbagai pengabdian ya selama ini yang kami kerjasamakan dengan teman-teman PSGA, tentu ini yang terus kami lakukan. Baik, saya beberapa slide saja, mohon bisa dibantu. Konteks tadi em, pemenuhan dan perlindungan anak terutama dalam manusia ya, hak anak merupakan hak asasi manusia. Penjelasan tadi menggambarkan betapa pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam melindungi anak, mulai dari non-diskriminasi hingga hak untuk didengar. Nah, kalau prinsipnya sudah jelas, bagaimana dengan penerapannya dalam aturan hukum di Indonesia? Ini tadi sudah dikupas ya bahwa mengapa bahwa perlindungan anak itu bukan hanya soal komitmen spiritual, bahkan komitmen itu masuk dalam ranah regulasi sudah menjadi sebuah kesepakatan antar bangsa-bangsa yang sesungguhnya sedang mendorong ya melenting bahwa itu semua ada ukuran-ukuran secara yuridis yang harus diikuti oleh seluruh dunia. Nah, ini tentu saja sebagai
yang bagaimana pola-pola tadi, landasan moral, landasan spiritual ya, ini bisa tersedia setidak tidak melanggar atas batas-batas aturan itu. Nah, eh, tentu pada konteks transenden ini yang saya sangat senang kalau di UIN ini lebih pada ini adalah komit sebagai habluminanas kita, habluminallah kita akan kayak gitu ya. Nah, saya kemudian melihat gitu bagaimana sesungguhnya pendekatan negara dalam kapasitas hukum ini aturannya secara serius, bersungguh-sungguh gitu ya, dan juga em, bagaimana terus bisa memajukan harkat dan martabat itu. Nah, ini sesungguhnya pada ruang lingkup itulah tadi ke bawah sudah betul empat hak yang kemudian disarikan dalam konvensi hak anak yang sudah kita ratifikasi itu sesungguhnya menjadi sebuah tata nilai. Halo. Tata nilai yang harus secara inklusif, berkelanjutan, komprehensif gitu ya, menjiwai seluruh prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta prinsip terhadap pendapat anak. Saya kira ini sama-sama kita menerjemahkannya dalam konteks sumber dari BPS dan kemudian diambil dari Konvensi Hak Anak ya, yang itu bisa kita lihat dari berbagai dimensi peraturan hukum lainnya. Next, bahwa kemudian em, nilai-nilai tersebut ya sangat mewarnai aturan perundangan kita. Mungkin ini lebih bisa dikutip ya oleh pada situasi dan kondisi setidaknya 10 tahun terakhir gitu ya, kita dimulai bahwa apa ya berdasar itu salah satu ukuran efektivitas ini mungkin yang lebih saya fokus diantaranya adalah mengapa mandatori Undang-Undang Perlindungan Anak itu perlu diawasi ya di bawah yaitu untuk memastikan bahwa seluruh aturan perundangan ini terselenggara mengecilkan gap yang ada sebelum saya nanti bicara soal pengaduan ya dan situasi pelanggaran hak anak. Lalu yang ingin kita pastikan adalah semua bisa berjalan secara simultan dalam pembangunan di Indonesia. Oke, next lagi. Ini mandat pengawasannya kami memikul 3 aturan perundangan, baik Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang TPKS ya, kalau secara eksplisit kita melihatnya. Oke, nah tentu kontekstualisasinya bahwa di dalam SPPA ini agak berat memang teman-teman sekalian. Kalau kita mengkompilasi anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi gitu ya, kita menyebutnya anak berkonflik dengan hukum, itu tentu masih sangat jauh apabila kita ingin membandingkan bagaimana realitas kita menempatkan anak-anak sebagai subjek dan ternyata gitu ya pada realitasnya kita lebih menempatkan sebagai objek gitu. Karena pada posisi mereka anak-anak yang tidak melakukan tindakan melawan hukum itu mungkin kita sangat bisa memberikan dukungan optimal pada mereka. Tetapi bagaimana ketika anak-anak ini melakukan tindakan-tindakan sampai ya melampaui batas atau dalam terminologi melawan hukum, berkonflik dengan hukum, kerap gitu ya. Baik itu di alam bawah sadar kita ya, secara sosiopolitik kita, secara sosiologis kita menganggap ya memang anaknya tanda petik ya kurang ajar, bandel dan lain sebagainya. Ini yang kemudian agak terus nih yang harus kita angkat karena realitasnya satu anak satu situasi dan mereka memang pada latar belakang tertentu mengapa sampai melakukan tindakan itu ya karena kehampaan luar biasa baik itu dari sisi pengasuhan positif eh, keterpaparan edukasi gitu ya yang bisa menuntun dia untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum itu baik mereka juga hidup tumbuh berkembang dalam lingkungan yang kondusif untuk tidak melakukan tindakan tersebut jadi negara sudah berupaya memberi dukungan pada bagaimana ya proses hukum secara spesifik, secara proporsional bagi mereka. Tetapi kita seringkali ditampar lagi, seolah pembenaran lagi gitu ya, ketika muncul dan terus teradukan anak-anak yang melakukan tindakan melawan hukum. Tapi sejalan dengan edukasi, disinilah justru tantangan kita, selain tadi yang saya sebut di awal anak-anak sebagai korban ya, mungkin juga yang menyaksikan dan anak-anak yang menjadi
situasi yang hakikatnya adalah korban, tetapi memang dia berada dan berkonflik dengan hukum. Oke, Undang-Undang TPKS saya kira kawan-kawan semua di PSGA sudah sangat familiar ya untuk pengembangan bukan hanya yang dikenal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak misalnya persetubuhan, pencabulan ya, sodomi gitu dan lain-lain. Tetapi sudah sangat berkembang, hampir 28 jenis kekerasan seksual, terutama yang berbasis elektronik, sudah terkatrol secara komprehensif dalam Undang-Undang TPKS. Kita sudah melihat payung hukum yang mengatur pelindungan anak dari berbagai sisi. Lalu, seperti apa fakta di lapangan? Seberapa besar kasus pelanggaran hak anak yang tercatat hingga pertengahan 2025 ini? Baik, next. Kalau begitu, mari kita konfirmasi dengan data-data 3 tahun terakhir. Nanti saya pun akan menyampaikan 2025 yang paling mutakhir, bahwa yang disampaikan baik oleh para narasumber di awal terkait perubahan sosiokultur kita, situasi perkembangan psikologis anak-anak kita, gitu ya. Kemudian kecenderungan tren pesatnya informasi dan teknologi memang memberikan dampak yang luar biasa atas situasi kekerasan maupun situasi anak-anak kita terpapar ya dan mengkonsumsi internet dan mengalami dampak buruk atas konsumsi internet itu. Saya ingin mengunderline di sini bahwa secara konsisten setiap tahun pengaduan tertinggi kepada KPAI itu adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif Bapak Ibu. Ini bisa dilihat dari sesungguhnya linier dengan Badilag MA misalnya ya, kemudian data-data perceraian, kemudian Sydney kemarin ya, yang itu juga luar biasa, ternyata mendorong ya menjadi salah satu pemicu angka perceraian juga tinggi. Dan laporan ke kami ketika terkonfirmasi anak ban atas konflik ya sebelum perceraian misalnya maupun setelahnya itu juga luar biasa tinggi. Saya kira ini kunci awal gitu ya, ketika pada akhirnya ini juga tidak diam ekosistemnya. Ketika pemenuhan haknya terdiri dari 4 klaster di atas, hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan dasar, dan pendidikan tercerabut atau terganggu ya, bahkan tidak terpenuhi, bahkan kesejahteraannya tidak menjadi sebuah prioritas dalam keluarga karena tadi persoalan konflik yang berkepanjangan gitu ya, situasi super ego gitu yang terus terpelihara sehingga masuklah dia dalam situasi klaster perlindungan khusus atau PKA. Kita mengenalnya hampir 15 bentuk ya, teman-teman sekalian, baik itu anak-anak yang berhadapan dengan hukum tadi, kemudian mereka juga berada dalam kekerasan, diskriminasi, dan lain sebagainya. Dan tertinggi, anak korban kekerasan seksual dan anak korban kekerasan fisik dan atau psikis. Oke, next lagi untuk melihat di tahun 2024, itu memang pemenuhan hak yang tertinggi dan perlindungan khusus anak kedua ya. Berarti masih bertengger juga pemenuhan anak-anak yang dalam masalah keluarga, lingkungan keluarga, dan pengasuhan alternatif. Jadi di situ kunci utama atau pengaduan utama yang paling deras ke KPAI sehingga kami juga layanannya ada yang directly kami sampaikan seperti mediasi misalnya karena hak nafkah anak kerap tidak disampaikan ya atau hasil putusan pengadilan juga bahkan dilanggar gitu hak pengasuhan apalagi lalu akses bertemu terlebih lagi seringkali ini sulit sekali padahal jelas-jelas di sama-sama sudah menyetujui misalnya di pengadilan ini yang kerap ya teradukan ke kami. Nah, ini yang terbaru tahun 2025 pun next ke bawah itu tetap menunjukkan trennya bahwa angka penerimaan pengaduan di kami sampai Juni 2025 itu adalah yang tertinggi tetap anak-anak dalam pengasuhan keluarga dan keluarga alternatif ya. Ini yang saya kira menjadi sebuah momentum di Hari Anak ini bagaimana membangun kembali sebuah tata keluarga ya yang bisa memagari, yang bisa memiliki resiliensi yang sangat kuat pada anak-anak kita di tengah badai keluarga itu bagaimanapun memang selalu ada saja gitu. Tetapi lagi-lagi kita mengidentifikasi ya persoalan-persoalan yang hadir di KPAI, kami mentabulasi di sini memang
jumlah korban ini paling kita tidak bisa mengklaim hanya misalnya perempuan gitu ya. Kalau mungkin cara berpikir di masa lalu, awas perempuan gitu, hati-hati, apa namanya, lebih rentan dalam konteks lebih mudah dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau hari ini dalam data itu terlihat memang memiliki kerentanan yang sama laki-laki dengan perempuan ya, tetapi kalau basis analisis gender tentu ya akan lebih menunjukkan situasi dan kondisi perempuan memang jauh lebih rentan. Tetapi ketika konteks anak dengan hari ini perilaku kekerasan seksual dan lain sebagainya ternyata juga sama-sama memiliki kerentanan itu. Lalu siapa para pelaku itu? Kita semua masih ternyak ya. Ternyata para teradu ini kurun usia tertinggi di usia 31 sampai 40 tahun. Di mana kalau di usia ini seharusnya dia sedang betul-betul produktif ya, bekerja gitu dalam fase yang sedang nanjak-nanjaknya gitu. Tapi ternyata masih masuk radar mereka menjadi teradu ya, atau dalam hal ini pelaku. Nah, apakah laki-laki dan perempuan? Lagi-lagi dimunculkan datanya masih laki-laki yang melakukan atau menjadi pelaku atau teradu ya kalau bahasa di KPAI. Nah, ini sesungguhnya juga potret bagi kita bahwa misalnya saya lebih setuju memang bagaimana pendekatan parenting itu juga ada di kalangan ayah gitu ya, pendekatan parenting di kantor, di tempat bekerja, di apa, di pabrik dan lain sebagainya itu bukan hanya kita mungkin untuk eh, lebih dekat saat ini itu biasanya di sekolahan dan pesertanya itu hanya ibu-ibunya gitu ya. Nah, bagaimana memang mekanisme yang harus kita bangun itu kesetaraan dalam menerima informasi sebagai penguatan orang tua itu yang sedang KPAI juga sampaikan ke Kementerian Pengembangan Keluarga. Data ini jelas menunjukkan tantangan yang tidak ringan. Nah, bagaimana cara kita menilai sejauh mana perlindungan anak di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum? Oke, next lagi Bapak Ibu sekalian bahwa tantangan yang terberat yang kita hadapi dalam situasi hari ini itu termanifestasi ya dari 5 klaster yang dalam konteks perlindungan anak itu menjadi sebuah apa namanya klausul yang mau tidak mau harus dipenuhi dalam konteks pemenuhan hak dan perlindungan anak. Jadi kalau dengan teman-teman PSGA bicara perlindungan anak itu bukan hanya kekerasan seksual, kira-kira begitu ya. Dengan teman-teman UIN kalau udah bicara perlindungan anak itu ya bukan hanya misalnya pendidikan gitu, tapi semua semua klaster yang sudah secara relevan, komprehensif ya, baik itu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga, kesehatan, pendidikan dan perlindungan khusus. Dan itu perlindungan khusus juga bukan hanya pornografi saja, misalnya kekerasan seksual saja tidak, tetapi tadi kurang lebih dari 15 bentuk dan itu kerap diadukan, teradukan ke berbagai lembaga pengaduan dan layanan. Nah, di tahun 2022-2021 masih seperti ini situasi yang kami temukan, baik itu anak-anak yang belum memiliki akte lahir, ya, pengasuhan bermasalah karena tadi konflik orang tua lebih banyak yang memicu itu, data dispensasi perkawinan begitu meningkat. Di satu sisi kita punya peta, di sisi lain ya inilah percepatan mitigasinya gitu yang harus kita lakukan. Angka stunting memang belum sesuai target gitu ya. Lalu anak tidak sekolah, saya kira ini juga tidak main-main mengancam generasi walaupun sudah sangat ditekan gitu, tetapi dia kerap apa ya di setiap awal tahun itu dan ada agregan data yang kita temukan memang selalu hadir gitu. Ada misalnya anak-anak yang tidak tercatat dari akte lahirnya, lalu tapi mereka tetap harus sekolah misalnya, tapi bagaimana ya di sekolah tidak diterima, dia masih menunggu tahun depannya lagi. Nah, kira-kira sekolah rakyat itu menjawab agregan data itu yang saat ini sedang dimanifestasikan oleh Asta Cita ya, termasuk kami pun KPAI memberikan dukungan kurikulum pengasuhannya karena akan semacam boarding seperti itu atau kita mengenalnya diasramakan dan tentu saja pada latar belakang kurang edukasi misalnya ini kekhawatiran kerentanan itu justru dalam pengasuhan itu yang harus bisa di tindakan pencegahan atau preventif. Berikutnya juga situasi pengaduan tadi masih di kekerasan seksual, kekerasan fisik dan psikis ya. Ini di 2021. Ini saya mau perlihatkan trennya lanjut lagi. Nah, ketika hari ini 2025, 25, di 2023-24 memang
ada sedikit peningkatan indeks perlindungan anak kita gitu ya, tetapi memang kurang signifikan juga. Karena apa? Dipengaruhi pada situasi COVID kemarin. Kenapa perlu ada indeks perlindungan anak? Nah, kami sesungguhnya em, turut mendorong gitu ya peningkatan indeks ini supaya manifestasi atas program dan lain sebagainya itu betul-betul terselenggara. Tetapi ketika hari ini ada, ya mohon maaf saya harus sampaikan ya, efisiensi menerjang berbagai kementerian dengan alasan untuk mendukung program-program yang sudah ditetapkan secara prioritas, tentu kita juga harus melihat kembali gitu nanti capaiannya seperti apa. Tetapi untuk teman-teman PSGA, mari kita sama-sama keroyok gitu ya, indeks pelindungan anak ini apakah yang sudah disusun melalui 5 klaster ini ongoing prosesnya tetap menunjukkan tren positif atau ya itulah kita akan mengukur kembali gitu bagaimana situasi ini em, efisiensi ini kemudian di ranah pencegahan kadang-kadang yang harusnya per 3 bulan ya kita dicerdaskan mungkin dengan edukasi, tapi berbagai apa situasi dan kondisi akhirnya terkurangi. Tetapi so anyway menurut saya memang inilah konsistensi kita kalau sudah menerapkan bahwa negara hadir, kemudian kita juga bisa melihat ya mengawasi gitu. em, Berbagai implementasi dan aturan perundangan yang ada, maka ya indeks maupun ukuran-ukuran tertentu harus kita telaah, harus kita monitor untuk menjadi check and balance atas berjalannya pemerintahan ini. Oke, next lagi. Em, saya melihat bahwa untuk menuju apa namanya em, gambaran mutakhir ya nanti mungkin bisa saya sampaikan agenda mendesak menurut saya yang bisa dikolaborasikan dengan teman-teman PSGA maupun Sivitas Akademika di UIN bahwa kira-kira ini satu persatu saya tarik situasi yang mendesak dan darurat dalam tanda petik ya baik itu klaster hak sipil partisipasi maupun klaster lainnya. Kita melihat provinsi masih ada yang tanpa data pemenuhan akte lahir. Teman-teman, kalau di sini ada PSGA UIN Pak UIN Sorong ya, saya pernah ke sana juga. Saya kira memang kita harus turun ke lapangan, ya. Kita harus menyisir mengapa mereka sampai detik ini belum memiliki akte lahir. Apalagi KIA itu masih ada jeda memang. Lalu di dalam konteks keluarga ini baik itu ya yang kita sebut panti asuhan, taman asuh sejahtera LKSA atau daycare masih terjadi situasi penganiayaan terhadap anak lalu penyalahgunaan bahkan tidak mengindahkan standarisasi dan juga menjadi kedok justru adanya trafficking di dalam kekerasan seksual kemarin di Tangsel ya kita sama-sama juga sangat prihatin dan lain sebagainya. Setelah tadi saya bicara soal situasi keluarga dan keluarga di pengasuhan alternatif pun kita masih disodorkan. Ini yang kami tarik gitu ya sebagai program prioritas ataupun pengawasan prioritas yang kami harapkan bisa stimulan, bisa berjalan beriringan berkelanjutan maksud saya dengan teman-teman PSGA dan para pegiat anak serta seluruh teman-teman yang Sivitas Akademika UIN yang memang menaruh perhatian serius. Next lagi, hak kesehatan dan pendidikan, teman-teman bahwa rekan-rekan sekalian, untuk konteks kesehatan ini ada cek kesehatan gratis gitu, tapi pengobatannya tetap ya, kalau yang mau gratis ya harus agak lambat gitu, tapi kalau yang swasta ya insya Allah lah lebih cepat gitu. Ini memang kami melihat dalam konteks anak sedang memasuki fase berjalannya jaring pengaman sosial tentang kesehatan. Oleh sebab itu, kami sedang membangun usulan peta jalan pemenuhan hak kesehatan di 2025-2029 ya white paper yang sedang disampaikan. Jadi memang kelihatan akan ya kita menjadi negara yang kurang memberi kesejahteraan, tetapi kembali lagi berbagai pengaduan di masyarakat terkait hak kesehatan anak ya memang itu harus kita lihat sebagai tantangan dan dilakukan langkah-langkah yang lebih berkelanjutan. Selain itu, klaster pendidikan selain ya angka anak tidak sekolah tadi yang terus fluktuatif, kami melihat situasi kekerasan yang berada di lembaga pendidikan itu juga masih tinggi.
Selain juga bentuk lainnya, ya, anak korban kebijakan sekolah misalnya. Jadi bentuk kebijakan tetapi menjadikan anak-anak kita menjadi korban atas kekerasan kebijakan itu gitu ya. Lalu ada juga yang bentuk lainnya diskriminasi, penunggakan pembayaran SPP tapi dikeluarkan misalnya. Lalu pemenuhan fasilitas pendidikan ada juga 11 kasus ya dan lain sebagainya. Yang tertinggi adalah anak korban perundungan di satuan pendidikan. Ini menjadi PR bersama dan tantangan yang paling mutakhir di dalam pelaporan atau catatan kami. Next lagi, terakhir di dalam klaster perlindungan khusus ya. Eh, Kelihatannya bentuk-bentuk perdagangan anak ya rekan-rekan sekalian yang harus kita lihat. Perdagangan bayi ini diawali dari sebetulnya adopsi di Indonesia itu sudah ada dasar hukumnya ya dan eh, adopsi ini memang salah satu strategi juga gitu untuk masyarakat kita bisa mengangkat anak secara legal dan itu bagian dari pemerataan hak kesejahteraan anak. Tetapi di dalam konteks kekerasan dan kriminologi yang saya temukan yang KPAI teradukan itu diantaranya anak-anak yang orang tuanya em, sudah menawarkan terlebih dahulu dan mereka adalah korban kekerasan seksual gitu. Bahkan peristiwa yang di Bali ini kami minta kepolisian menggerebek suatu tempat ada 12 ibu hamil tua yang sudah siap melahirkan lalu dia ingin anak disampaikan dan dia pulang dengan membawa uang. Itu luar biasa. Hari ini pun sedang terjadi di Jawa Barat hampir 24 anak dengan melibatkan agensi ke Singapura ya. Lalu anak mengakhiri hidup kalau saya menyebutnya. Kalau secara awam mungkin anak bunuh diri gitu ya. Di usia 15-17 tahun. Itu kami punya data hampir 91% pengaduannya by phone, tetapi yang datang ke KPI juga ada mengadukan anak kami gitu dan lain sebagainya. Itu mengakhiri hidup itu hampir 9%. Jadi ini hal serius termasuk resiliensi anak-anak dalam apa situasi cyberbully itu yang luar biasa baru-baru ini di Garut ya. Ini juga sangat menyentuh hati kita gitu. Bagaimana upaya sekolah seharusnya itu dalam konteks tertentu harus memberi perhatian ya pada mereka mungkin yang dianggap apa tidak layak naik kelas dan lain sebagainya. Ini cukup apa ya sangat mengkhawatirkan dunia pendidikan kita. Akses keadilan dan remediasi anak korban kekerasan seksual masih rendah ya. Lalu datanya selalu tertinggi anak korban kekerasan tentu untuk PKA kekerasan seksual. Lalu kekerasan di ranah digital, data-data ini kita dapat dari mulai angka pornografi, judi online, dan anak kecanduan gadget ya karena bermain apa game online. Oke, mungkin sudah masuk di 3 slide terakhir, teman-teman, bahwa rekomendasi KPAI menunjukkan eh, beberapa hal yang bisa mengubah sebuah kebijakan diikuti atau ditindaklanjuti kementerian lembaga dan juga ada yang menjadi aturan perundangan kira-kira atau aturan yang menjadi kebijakan di suatu daerah. Nah, ini pola yang kita lakukan, pengawasan berdampak, bisa memberi dukungan pada penyelenggaraan semakin efektif gitu ya, dan pada akhirnya pemanfaatan tertinggi adalah bagi anak-anak kita. Apa, nilainya tentu sangat rendah dari jumlah pengawasan kami dengan data yang diadukan, tapi lagi-lagi karena begitulah kira-kira pengawasan di KPAI dan apa dukungan negara ya pada namanya lembaga pengawas, tetapi kami bisa mempertanggungjawabkan ada sekian banyak perubahan ketika diawasi dan dilakukan langkah-langkah terukur. Ini tren terakhir, teman-teman sekalian, ketika kita mentabulasi data dan menganalisa, slide berikut, bahwa memang anak korban kekerasan cenderung meningkat dan belum tertangani. Sesungguhnya kalau peningkatan, next ke bawah, kalau peningkatan itu karena ada awareness juga pelaporan dari masyarakat, tetapi yang namanya belum tertangani, yang atas itu yang masih harus dikuatkan lagi komitmen sarprasnya, lalu SDM-nya tentu apakah kebijakan juga sudah betul-betul mengikat gitu ya. Ini tentu yang harus kita kuatkan lagi. Belum optimalnya regulasi dan payung hukum, program dan sarpras, aksesibilitas di tingkat daerah untuk perlindungan anak. Saya masih menyoroti memang komitmen pemerintah daerah
Kalau ada beberapa yang sangat populis, misalnya pemerintah daerah 961 kepala daerah yang sudah dilantik untuk perlindungan anak, kalau bisa berjalan simultan ya jangka panjang, KPI tetap mendorong. Tapi kalau hanya sebatas ya itulah lagi-lagi ya ada kecenderungan populisme, ya kami beri masukan gitu supaya bahwa isu anak ini kita sama-sama lah jadikan prioritas, bukan sebatas kalau disebut pencitraan juga mungkin terlalu kasar ya, tapi langkah-langkah yang belum strategis kami menyebutnya. Kompleksitas masalah perlindungan anak terjadi di ranah privat, ya itu yang kerap kita temukan, teradukan. Pelaku pejabat publik, kemarin kita kaget dengan Kapolres Ngada ya, yang menjadi pelaku kejahatan seksual. Lingkungan keagamaan, relasi kuasa yang sangat kuat. Hambatan keadilan di ranah hukum, di ranah adat budaya, bias pemahaman pemenuhan dan perlindungan anak, pengaruh negatif internet dan lemahnya literasi terhadap anak. Ya, jadi bukan anaknya yang lemah, tapi literasinya ini yang belum sepenuhnya memberikan edukasi, ya sampailah literasi digital terhadap anak ini karena aksesibilitas yang masih lemah orang tua dan masyarakat, serta belum optimalnya akses SDM dan sarpras perlindungan anak untuk pemulihan korban. Karena pada akhirnya kita semua mendukung upaya-upaya pemulihan itu untuk anak-anak kembali bisa hidup secara wajar, ya, menikmati hak-haknya. Tentu kami mendorong terus kolaborasi, baik di level pusat dan juga pemerintah daerah serta perguruan tinggi, menjadikan mainstream perlindungan anak dalam berbagai program pembangunan. Memastikan anak berada dalam, ke bawah, next, satu lagi, em, pengasuhan yang positif. Tadi Mas Fadli juga bilang ya, Mbak Alisa bahkan pakar dari pengasuhan keluarga maslahah, saya kira sama-sama membutuhkan kerja bersama. Dan tadi disampaikan juga kritik ada situasi Kemenag tentang Binwin Catin harus lebih memasyarakatkan kembali gitu ya hal-hal yang bersifat perlindungan anak. Saya sepakat, tetapi memang pembaharuan-pembaharuan ini harus lebih didorong oleh em, semua komitmen, baik itu pemerintah maupun juga para pelaksana dan kita semua, sehingga ada apa namanya em, generasi yang secara turun-temurun ketika mereka akan melangsungkan perkawinan, ya, menjaga dan kemudian memahami betul, tidak mewariskan, ya Mas Fadli ya, hal-hal yang bersifat justru tidak memahami pengasuhan dan tidak memahami hakikat perkawinan. Mengoptimalkan perlindungan anak berbasis siber dan kejahatan transnasional, kita sudah punya PP 17 ya 2025 kemarin tentang tata kelola perlindungan anak di ranah daring. Saya kira masih itu alat implementasi ya peraturan Menteri Komdiji. Nah, ini yang sedang kami sampaikan juga masukan-masukannya. Lalu meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi. Saya yakin teman-teman yang di PSGA kalau membuka layanan sudah merujuk pada UPTD. Nah, kita lihat juga UPTD ini psikolognya ada berapa ya? Atau pendampingnya sudah seperti apa? Ini terus harus kita tingkatkan. Lalu aparat penegak hukum, kepolisian, ya, kejaksaan, hakim, pengadilan perlu meningkatkan kualitas hukum yang berperspektif perlindungan anak. Saya harap kita semua bisa bekerja sama juga dengan APH. Lalu anak-anak ditempatkan sebagai subjek sehingga kalau kita mengumpamakan ya organizingnya ada di forum anak, maka itulah peningkatan mereka untuk bisa membawa partisipasi yang bermakna, baik itu dalam berbagai musyawarah, mengajak teman sebaya, dan juga melatih untuk kemandirian dan tanggung jawab, ya tentu. Anak-anak ini sudah punya pendekatan-pendekatan sebagai bagian dari pemenuhan hak partisipasi. Dan terakhir, pengembangkan dan memperkuat kolaborasi multi pihak dalam memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Jadi di sini ada peran pentahelix dan lain sebagainya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam pendekatan efektivitas penyelenggara, ya. Penyelenggara itu siapa? Baik itu kementerian, lembaga, seluruh institusi pemerintah, saya kira swasta juga termasuk perguruan tinggi di dalamnya, untuk sama-sama kita menguatkan kembali, mengokohkan kembali perlindungan anak. Dan terakhir saya mengucapkan selamat Hari Anak, anak hebat, Indonesia kuat menuju Indonesia Emas 2045. Semoga kita semua bisa mengoptimalkan dan bisa mewujudkannya. Terima kasih, hatur nuhun atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.